Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on. Shalom Alaikum. Mampu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mematahkan kuasa kegelapan, menghancurkan setiap ikatan dengan mengoleskan minyak urapan. Bagaimana dengan sakit flu, pilek, batuk, dan meriang? Apa juga harus diberikan minyak urapan? Atau cukup diberi aromaterapi? Kita akan menguji topik minyak urapan ini secara singkat, padat, dan to the point dengan ini. Kita juga mengetahui bangsa Israel biasanya mengurapi kepala raja-raja mereka dengan minyak. Nabi Samuel juga mengurapi kepala Raja Saul dengan minyak. Juga ketika para imam terpilih untuk posisi mereka juga diurapi. Perobatan di tabernakel juga diolesi minyak urapan untuk menandai mereka sebagai kudus dan untuk mengurapi orang sakit untuk penyembuhan. Minyak urapan ini memiliki komposisi mur, kayu manis, rempah-rempah, dan minyak zaitun. Perhatikan gambar berikut ini. Setiap mendengar minyak urapan, yang terbayang di benak saya adalah Gereja Tiberias Indonesia. Sebab saya pernah ikut kebaktian di sana dan memang diberikan minyak urapan kepada jemaat yang beribadah. Bagaimana dengan Anda? Mungkin di tempat Anda ada kebaktian juga, ada yang seperti itu. Coba kalian infokan di dalam kolom komentar. Proses pengurapan biasanya melibatkan mengoleskan minyak ke kepala, tetapi kadang-kadang ke kaki seperti ketika Maria dan Betania mengurapi Yesus. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Selanjutnya bisa kita temukan pada buku Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Yesus menyebutkan praktik sehari-hari mengurapi diri dengan minyak. Markus 6 ayat 13. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Para murid mengurapi orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka. Yakobus 5 ayat 14-16. Apakah ada di antara kalian yang sakit? Kemudian dia harus memanggil para penatua gereja dan mereka harus berdoa untuknya, mengurapi dia dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang dipanjatkan dalam iman akan memulihkan orang yang sakit. Dan Tuhan akan membangkitkan dia, dan jika dia telah melakukan dosa, mereka akan diampuni. Karena itu akuilah dosa-dosa Anda satu sama lain dan saling mendoakan agar Anda dapat disembuhkan. Doa yang efektif dari seorang pria yang saleh dapat mencapai banyak hal. Di dalam Alkitab, minyak seringkali digunakan sebagai simbol bagi Roh Kudus, seperti dalam perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Matius 25 ayat 1-13. Pertanyaannya, haruskah pengikut Kristus dalam masa anugerah ini masih harus mempraktekannya? Jawabannya kita baca 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kita yang percaya, manusia ciptaan baru, sudah memiliki pengurapan dari Roh Kudus. Sebab ketika kita mengaku percaya dalam kabar baik keselamatan itu, di mana Kristus telah mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dan kita dimateraikan Roh Kudus sampai pada hari pengangkatan. Roh Kudus sudah tinggal di dalam roh setiap orang percaya. Orang Kristen memiliki roh yang menuntun ke dalam semua kebenaran dan mengurapi secara terus-menerus dengan kasih karunia dan penghiburannya. Jadi,
Bolehkah orang Kristen menggunakan minyak urapan hari ini? Tidak ada dalam Alkitab yang memerintahkan atau bahkan menyarankan bahwa kita harus menggunakan minyak urapan tersebut hari ini. Tetapi juga tidak ada yang melarangnya. Namun, saya tidak menemukan alasan menggunakannya pada surat-surat Paulus. Dan bukankah sejak kita percaya kepada Injil keselamatan itu, kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus? By the way, coba kalian perhatikan, di toko online pun banyak dijual minyak urapan. Entah dari mana itu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Inilah pelayanan Joseph Stories. Maju dalam Kristus. Haleluya dan Maranatha.